Puji nama Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021. Saat ini di penghujung tahun adalah waktu yang sangat indah. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita sembah, kita puji Tuhan, kita senangkan hati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, aku tidak takut, aku tidak bimbang, Yesus beserta denganku. Ku tidak takut, amin Tuhan. Sebab Kau besertaku.
Terima kasih Tuhan. Oh sumber kekuatan kami, sumber kemenangan dalam hidup kami. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan bersama-sama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Dengan iman sekali lagi kita katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Yes Tuhan, kami akan terbang tinggi bersama-Mu. Ya Tuhan. Tahun ini mungkin bukan tahun yang mudah untuk kita Bapak Ibu Saudara. Banyak badai, goncangan menerpa di dalam hidup kita. Bahkan mungkin Tuhan izinkan kita untuk kehilangan harta, pekerjaan, keluarga, bahkan harapan kita. Tapi masalah dan tantangan tidak dapat kita hindari Bapak Ibu. Tetapi ketika kita meletakkan harapan kita di dalam satu dasar yang teguh. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Amin. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita ganti air mata dan keluh kesah kita dengan ucapan syukur yang terbaik dari dalam hati kita. Sebab semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, Tuhan tahu persis yang terbaik untuk kita. Sebab rancangan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Semua perancangan-Mu sempurna untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama dengan penuh iman kita katakan, kita sanggup melewati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sekali lagi dengan penuh iman. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Yes Lord, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, Terima kasih Tuhan. ku bersyukur Tuhan, Terima kasih Tuhan. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Yes. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur.
di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Syukur kami Tuhan, karena kasih setiamu senantiasa mengiringi kehidupan kami. Kami percaya segala sesuatu yang kami perlukan hari ini, esok, bahkan di tahun-tahun yang mendatang, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Mampukan kami untuk berserah, mampukan kami untuk percaya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan masa depan yang Tuhan siapkan bagi kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan, sebentar lagi kami rindu mendengarkan suara firman Tuhan. Mari Roh Kudus, kuasai segenap diri kami. Biarlah hamba-Mu yang Engkau urapi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami dapatkan, tinggal tetap dalam hidup kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Petra, dan teman-teman yang saya kasihi. Malam ini saya ingin bersaksi tentang apa yang saya alami ketika 2 tahun atau 3 tahun sebelum pandemi. Saya mengalami mukjizat yang luar biasa selama pandemi ini. Sejak Maret 2020 hingga sekarang saya belum mengalami mukjizat yang daripada Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin bersaksi apa yang menjadi masalah saya waktu 2-3 tahun sebelum pandemi. Saya boleh mengalami yang namanya pandemi, yaitu krisis ekonomi selama 2-3 tahun. Ketika itu saya harus mengikat pinggang saya, benar-benar mengikat pinggang dalam hal keuangan. Saya harus seketat mungkin mengatur keuangan. Begitu juga krisis ekonomi itu mempengaruhi beberapa aspek kehidupan saya, yaitu hubungan saya dengan suami jadi tidak baik. Dan anak-anak harus sekolah di negeri karena memang tidak ada uang waktu itu. Jadi krisis waktu itu saya benar-benar membuat keluarga saya luar biasa dalam menghadapi masalah tersebut. Tetapi satu hal yang saya tetap kerjakan ketika saya mengalami krisis ekonomi itu, saya tetap setia berdoa, melayani, merenungkan firman Tuhan, dan juga perpuluhan. Ketika di pekerjaan juga pun saya akan melakukan bagian saya, yaitu tetap mencari customer, keliling dari pabrik ke pabrik setiap hari untuk menambah customer. Tetapi dalam berjalannya waktu, selama krisis ekonomi itu saya bersyukur saya tetap ada dalam komunitas teman-teman Komsel dan juga pemuritan yang selalu mendukung saya, mensupport saya
mendoakan saya dan menolong saya. Banyak orang, banyak pihak juga mengatakan pada saya, tutup aja usahamu itu, karena sudah 3 tahun merugi terus, tidak ada profit dan uang modal semakin hari semakin habis. Tetapi saya meminta pertimbangan pada suami dan juga rekan usaha saya. Mereka bilang jangan. Saya juga selama 3 tahun itu juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini saya tutup atau berjalan. Tapi Tuhan berkata, jalan, kamu pasti bisa. Tapi berjalan gimana Tuhan? Tapi gimana kenyataannya? Minus terus begini, haruskah saya pertahankan? Tapi Tuhan tetap bilang, jalan. Saya belajar hari lepas hari tetap dalam Tuhan. Tetapi Tuhan sungguh luar biasa. Ketika awal Maret 2020 sampai sekarang, Tuhan ubah. Tuhan memberikan kesempatan pada saya untuk mengalami pemulihan dalam usaha. Saya melihat begitu besar kasih Allah, begitu besar anugerahnya yang saya alami. Sampai saya nggak bisa habis pikir, saya nggak bisa bagaimana Tuhan angkanya bisa berubah. Dari minus selama 3 tahun tidak pernah laba sama sekali. Tapi sejak pandemi minus itu tidak ada, hanya plus sejak Maret 2020 sampai sekarang. Tuhan sungguh luar biasa. Saya mengalami begitu dahsyatnya pertolongan Tuhan ketika awal Maret itu sampai sekarang. Pada malam hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman, ketika Anda masih dalam krisis ekonomi atau krisis apapun itu, keuangan ataupun sakit penyakit, apapun masalah Anda, ingat, masih ada Tuhan. Saya belajar dalam hal ini tiga hal, yaitu ketika saya mengalami krisis itu, saya mengalami selama 3 tahun itu, saya belajar 1, ketaatan, 2, kesetiaan, dan ketiga, ketekunan dalam mengiring Tuhan Yesus. Saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan, tapi saya tetap berharap, berserah 100% sama Tuhan. Bapak Ibu, malam ini, apapun masalahmu, bawalah kepada Tuhan. Bawalah, berserahlah kepada Dia. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Dan saya berharap teman-teman, Bapak Ibu tetap berada dalam komunitas, di mana komunitas tersebut bisa menolong dan mendukung Bapak, Ibu, dan teman-teman ketika dalam keadaan lemah atau drop sekalipun. Percayalah, teman-teman pasti juga mendukung, Tuhan pasti tolong juga. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara, Jemaat PCC pada malam hari ini. Biarlah kita tetap setia, taat, dan tekun dalam mengikuti Tuhan. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Saat malam saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, saat ini kita sudah ada di penghujung tahun 21. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Dan kita tidak pernah tahu apa isi di tahun yang baru. Bisa hal-hal yang menyenangkan, bisa hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada masalah kesehatan, bisa ada masalah keuangan, ada masalah keluarga, dan masalah yang lain. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang harus kita pegang, bukan apa yang akan terjadi dan menimpa kita, tapi bagaimana merespon kita ketika ada masalah datang dalam hidup kita. Oleh sebab itu ada 2 respon yang perlu kita pegang untuk memasuki tahun yang baru. Yang pertama adalah jangan khawatir. Orang Yahudi berpandangan bahwa khawatir itu adalah situasi di mana satu keluarga sudah tidak bisa makan dalam 1 hari itu. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat sudah tidak bisa lagi makan. Nah, orang yang boleh khawatir adalah orang yang hanya sekali makan
atau hanya hari itu saja dia bisa makan dan seterusnya dia tidak tahu dia akan makan dari mana. Jadi ada kekhawatiran yang walaupun simpanan uang, simpanan makanan banyak. Nah, itu yang dilarang oleh firman Allah. Sebagai sebuah contoh kita melihat akan janda Sarfat. Ketika sebuah kelaparan terjadi, kekeringan terjadi, dia berkata kepada Elisa, hanya ada tepung segenggam dan hanya ada minyak sedikit dalam buli-buli. Setelah kami memasak, kami akan mati. Nah, di sini kita melihat posisi daripada janda Sarfat ini merupakan orang yang boleh khawatir. Karena hanya sekali makan atau sehari makan. Tetapi ketika kita masih ada tabungan, kita bisa masih makan sepanjang 1 minggu, 1 bulan, kita tidak boleh khawatir. Karena khawatir itu sendiri tidak menambah usia, khawatir itu sendiri tidak menyelesaikan masalah. Justru kekhawatiran itu menyebabkan kita tidak bisa berpikir dengan tenang, lalu kita akan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Itu sebabnya Yesus berpesan kepada kita, janganlah khawatir. Burung di udara aku pelihara, apalagi engkau. Kalau kita membaca kitab Ayub, maka kita akan membaca bahwa ketika gagak itu melahirkan anak, maka induk daripada gagak itu tidak peduli, tidak memberi makan, tidak mencarikan makanan buat anak yang tidak bisa apa-apa di dalam sarang. Induknya terbang ke sana kemari tanpa peduli kepada anaknya yang tidak bisa apa-apa. Tapi pada kenyataannya, anak burung gagak itu tetap bisa hidup. Dari mana dia bisa hidup? Karena Allah tetap mengasihi burung gagak. Walaupun burung ini burung yang menjengkelkan, burung yang tidak ada harganya, tetapi Allah menjaga, memelihara. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita dicipta sesuai dengan peta dan teladan Allah, sesuai dengan gambar Allah. Tentu Allah lebih memperhatikan kita. Nah, kita akan coba melihat kenapa orang percaya masih bisa mengalami kekhawatiran. Salah satu yang menjadi sebab kenapa orang percaya itu bisa khawatir, karena hubungan dengan Tuhan tidak dekat. Orang percaya tidak membangun keintiman dengan Tuhan hingga dia bisa mengenal, berbicara dengan Tuhan dan merasakan Allah hadir dalam hidupnya. Ketika hal-hal itu tidak terasa, maka Tuhan itu sepertinya bukan Allah yang maha kuasa. Allah yang biasa-biasa saja. Lalu dia akan melihat bahwa masalah yang dihadapi itu terlalu besar. Itu beda dengan orang-orang yang suka membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia mengenal Tuhan, dia tahu Tuhan itu Bapa yang akan menjaga hidupnya. Hingga tidak ada tempat untuk khawatir. Dan ia bisa melihat masalah tidak sebesar itu. Saya bisa kasih sebuah contoh. Kalau kita melihat pesawat udara yang terbang di angkasa, maka kita akan melihat pesawat itu sangat kecil. Tidak seberapa besarnya. Tetapi ketika pesawat itu turun dan mendarat di bandara, dan kita ada di bandara, maka kita akan melihat bahwa pesawat itu ternyata sangat besar. Demikian juga dengan kita. Dekat dengan Tuhan, Tuhan kelihatan besar.
dekat dengan masalahnya yang terlihat sebagai yang besar. Itu sebabnya hari ini kita harus memilih. Kita mau dekat dengan siapa? Dekat dengan Tuhan, maka masalah akan bisa diatasi dengan baik. Dan kita tidak hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Karena merasa Allah yang besar menyertai kita. Jadi kita sepanjang akhir tahun ini kita sudah 3 minggu doa puasa. Apa target, apa tujuannya kita warga PCC doa puasa sepanjang 3 minggu? Adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Hingga kita bisa merasakan kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Lalu kita bisa melihat masalah-masalah yang akan menimpa kita. Itu tidak seberapa. Karena itu pesan firman Tuhan. Yang pertama adalah jangan beri tempat kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Tapi biar kehadiran Tuhan, kebesaran Tuhan, itu yang kita rasakan hingga ketika kita menghadapi masalah, kita tenang. Itu hal pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara. Hal yang kedua, orang percaya perlu mengandalkan Tuhan. Alkitab menceritakan mengenai bagaimana Hizkia, seorang raja yang takut akan Tuhan. Satu ketika mengalami serbuan, kepungan dari bangsa Asyur. Pasukan mereka begitu banyak, perlengkapan senjata dan segala pasukan militer begitu banyak dan kuat. Lalu musuh lawan memberi surat. Ayo menyerah, buka pintu gerbang. Aku beri engkau kesempatan untuk hidup. Lalu di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah tekanan yang luar biasa dari bangsa Asyur, Hizkia membawa surat dari lawan itu masuk ke rumah Allah. Dan Alkitab berkata, Hizkia membentangkan surat itu. Lalu dia membacakan kalimat demi kalimat apa yang tersurat di dalam surat itu. Yang menyatakan, jangan menyembah pada Allah Israel. Menyerahlah kepada kami, kami akan memberi engkau kehidupan. Lalu dengan menangis, Hizkia berkata, Tuhan pertolongan kami hanya ada pada engkau. Tidak ada lagi yang dapat kami andalkan kecuali engkau. Dan malam hari itu, malaikat Allah berjalan di kemah lawan, membunuh semua pasukan Asyur. Hingga ketika pagi, bergelimang mayat-mayat lawan. Musuh dikalahkan, kota tetap aman. Karena apa? Karena mengandalkan Tuhan. Nah, itu sebabnya pemazmur di dalam Mazmur 121. Dia berkata, ketika aku menghadapi masalah, ketika aku menghadapi tantangan, dan aku tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang aku alami. Aku melihat ke sekeliling dan aku melihat ada gunung tempat untuk bersembunyi, tempat untuk menjadi benteng, gua untuk aku bersembunyi. Tetapi setelah aku melihat gunung-gunung yang ada di sekitarku, aku berkesimpulan ini bukan tempat pelarian, bukan benteng yang aman. Lalu kemudian aku sadar bahwa tempat perhentian, tempat di mana aku bisa bersembunyi dengan aman ada di dalam Tuhan. Karena itu pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan
yang menciptakan langit dan bumi. Pemazmur menambahkan kata Tuhan dengan pencipta langit dan bumi. Langit dan bumi, jagat raya yang begitu besar, itu dibangun oleh Allah. Kalau Allah mampu membangun, menciptakan langit dan bumi, apalagi cuma masalah-masalah kecil yang kita hadapi, pasti Allah bisa. Itu yang menjadi keyakinan dari pemazmur. Itu sebabnya dia berkata, pertolonganku datang dari Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya memasuki tahun yang baru, bukan saja jangan beri tempat pada kekhawatiran, tetapi mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan menolong kita, itu ada dua cara. Yang pertama, seperti Hizkia, tanpa Hizkia dan pasukannya melakukan apa-apa, pertolongan Tuhan datang. Tapi yang kedua, ada upaya kita, ada usaha kita, lalu Tuhan memberkati usaha kita hingga kita sukses. Nah, mana yang akan Tuhan pakai dalam hidup kita, itu merupakan kedaulatan Tuhan. Saya teringat akan kisah seorang anak Tuhan yang ada di sebuah pemukiman. Tetangganya itu kompornya meledak hingga terjadi kebakaran. Lalu api itu menjilat seluruh rumah tetangga dan tetangga itu sudah ada kurang satu rumah lagi akan membakar rumah dari orang percaya itu. Orang percaya itu lalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasamu, nyatakan kehebatanmu, biarlah rumahku tidak terbakar. Lalu apa yang terjadi? Ketika orang percaya ini berdoa, angin itu bisa berubah arah. Kalau tadi mengarah kepada keluarga dari orang percaya, sekarang sudah bergeser ke tempat yang lain. Jadi kita melihat di sini, ketika seseorang berdoa, kuasa Tuhan itu nyata. Biasa kita mendengar di sekolah minggu, ayo tutup mata, ayo lipat tangan. Itu punya makna. Apa maknanya? Maknanya adalah, Tuhan, aku sepanjang 1 minggu ini sudah melakukan segala tugasku. Aku sekarang tidak akan melakukan pekerjaanku. Aku melipat tangan, membiarkan tanganmu yang menyempurnakan tugasku. Aku menutup mata, aku tidak mau melihat karyaku. Dan membiarkan Tuhan menyempurnakan segala karyaku. Dengan 2 cara respon yang tidak khawatir. Dan yang kedua, mengandalkan Tuhan. Kita memasuki tahun yang baru. Apapun yang akan terjadi bersama dengan Tuhan, kita mampu mengatasinya. Amin. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu.
Kita sebagai orang percaya memasuki tahun yang baru, kita perlu mengandalkan Tuhan. Tanpa kita mengandalkan Tuhan, kita bisa gagal, kita bisa hancur. Oleh sebab itu, mari kita pertetapkan hati kita untuk memegang Yesus sebagai satu-satunya jaminan hidup kita. Satu-satunya masa depan kita. Hanya di dalam Yesus ada harapan, ada kemenangan, dan segala masalah terlewatkan. Mari kita tundukkan diri. Kita menyerahkan masa depan kita di tahun 2022 dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun yang baru. Ada hal-hal yang menyenangkan dan ada hal-hal yang mendukakan. Bisa terjadi silih berganti. Tapi apapun yang terjadi, kami mau Engkau mendampingi kami semua. Jangan biarkan kami berjalan seorang diri dan melepaskan diri dari Engkau. Karena tanpa Engkau, kami bisa menghadapi banyak kesulitan. Oleh sebab itu, pertetapkan hati kami untuk punya satu tekad. Sepanjang 2022, aku mau berjalan bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus, jalan yang aku tempuh aman. Bersama dengan Yesus, masalah yang menghadang dapat aku atasi. Bersama dengan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kepada seluruh jemaat PCC, saya mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati.